Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya di Mapis. Baik, untuk pertemuan minggu ini kita akan melanjutkan materi Mapel Informatika kelas 9 ya. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang operasi dasar komputer dan manajemen file. Dan untuk pertemuan minggu ini kita akan membahas tentang unit pengolahan logika dan aritmatika atau bisa disebut dengan ALU. Maka dari itu siapkan buku catatan kalian, dirangkum video pembelajaran ini, lalu kerjakan soal latihan yang akan saya berikan. Tapi sebelum saya lanjut, bagi kalian yang baru bergabung di channel saya, silakan di like, share, komen, dan subscribe. Check it out. Baik, kita lanjut. Salah satu perangkat komputer yang cukup vital adalah Arithmetic and Logic Unit atau yang lebih dikenal dengan sebutan ALU. Meskipun tidak banyak orang mengenal ALU, namun komponen pendukung komputer yang satu ini memiliki fungsi yang sangat penting. Sebelum masuk ke dalam penjelasan detail tentang ALU, perlu diingat kembali bahwa setiap komputer memiliki komponen hardware dan komponen software. Salah satunya adalah CPU. ALU termasuk salah satu komponen yang berada di dalam CPU, bersama dengan berbagai macam perangkat lain seperti RAM, VGA, hard disk, dan lain-lain. Karena itu, jika fungsi ALU terganggu, maka kinerja komputer bisa saja berhenti berjalan. Arithmetic Logical Unit atau ALU merupakan salah satu bagian atau komponen pada sistem komputer yang bertugas untuk melakukan operasi khususnya yang berkenaan dengan aritmatika dan logika. Sebagai salah satu mikroprosesor pada CPU, ALU menjalankan perintah dari prosesor. Berkenaan dengan fungsinya, ada dua bagian yang menyusun ALU, yaitu unit aritmatika dan unit logika Boolean. Masing-masing unit memiliki tugas dan spesialisnya sendiri-sendiri. Untuk fungsi aritmatika sendiri adalah fungsi yang berkenaan dengan pengurangan, penjumlahan, dan lain sebagainya. Sedangkan fungsi logika biasanya digunakan untuk operasi logika, AND, SOR, OR, dan lainnya. Perhitungan yang ALU lakukan menggunakan kode biner yang menunjukkan perintah tertentu untuk dieksekusi atau opcode, serta data yang akan diolah operand. ALU biasanya mendapat data dari register, kemudian diproses dan disimpan dalam register tersendiri. Pada dasarnya, rangkaian ALU hanya terdiri dari gerbang AND, OR, dan rangkaian full adder. Awalnya, ALU bisa mengoperasikan 4 metode komputer dasar yang terdiri dari pengurangan, penjumlahan, pembagian, serta perkalian. Namun, pada perkembangannya, sekarang ALU mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan fungsi yang terjadi sekarang ini. Fungsi ALU. ALU memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi aritmatika dan fungsi logika. Karena itu, ALU berguna untuk melakukan proses data yang berbentuk angka dan logika. Tugas utama ALU adalah untuk melakukan perintah terkait perhitungan aritmatika atau matematika, serta melakukan keputusan dari suatu operasi sesuai dengan instruksi dari program yang disebut operasi logika atau logical operation. ALU juga memiliki fungsi utama untuk mengambil keputusan dari operasi logika. Operasi logika ini meliputi perbandingan atas dua buah elemen logika yang terdiri dari sama dengan,
tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan dari, lebih besar dari, lebih besar atau sama dengan dari. Untuk melakukan fungsi tertentu, ALU melibatkan suatu sirkuit yang bernama adder. Sirkuit adder juga sering disebut rangkaian kombinasional aritmatika sebab digunakan untuk memproses operasi-operasi atau perintah-perintah aritmatika. Adder memiliki 3 jenis sesuai dengan bit yang dijumlahkan. Half adder misalnya digunakan untuk penjumlahan 2 bit, full adder untuk 3 buah bit, serta parallel adder untuk penjumlahan bit yang banyak. Berikut ini penjelasannya detailnya. 1. Half adder. Di half adder lah dasar penjumlahan bilangan biner 2 bit dilakukan. Contoh operasinya adalah jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 1 dijumlahkan, maka hasilnya adalah 0. Dalam kasus ini, half adder memiliki 2 masukan. Masukan tersebut adalah A dan B serta memiliki hasil yaitu S atau sum, serta carry out nilai pindahan adalah CY. Ketentuan dasar prinsip ini juga digunakan pada operasi aritmatika yang lain. 2. Full adder. Berikutnya adalah full adder yang menggunakan prinsip operasi penjumlahan 2 bilangan dikonversi dahulu ke dalam bilangan biner. Pada bagian full adder, penjumlah terdapat pada bagian bit-bit selain yang terendah. Full adder menjumlahkan 2 bit input ditambah dengan nilai carry out penjumlahan bit sebelumnya. Setiap posisi pada bit dijumlahkan, sehingga outputnya terdiri atas sum serta bit kelebihannya atau carry out. 3. Parallel adder. Rangkaian parallel adder merupakan rangkaian penjumlahan dari 2 bilangan yang dikonversi dalam bentuk bilangan biner. Parallel adder terdiri dari sebuah half adder atau HA. Pada LSB, least significant bit, masing-masing input serta beberapa full adder pada boot selanjutnya. Prinsip kerja paralel adalah penjumlahan dilakukan mulai dari LSB. Ketentuannya, jika hasil penjumlahan yang telah diproses ALU memperoleh hasil bilangan desimal atau lebih, maka bit kelebihannya bakal disimpan pada count, sedangkan bit di bawahnya dikeluarkan pada sigma. Prinsip ini dilakukan terus-menerus hingga ke MSB, most significant bitnya. Rangkaian ALU pada CPU. Bisa perhatikan gambar komponen pada atau gambar rangkaian ALU pada di video ini ya. ALU memiliki fungsi utama pada bagian logika dan fungsi aritmatika. Nah, ALU ini tidak bisa bekerja sendirian pada CPU, melainkan bekerja sama dengan komponen lain bernama CU atau control unit. Selain CU, ada istilah register yang juga memiliki andil, di mana perintah yang masuk ke CU harus sama dengan perintah yang ada pada register. Sekedar untuk mengingatkan, register adalah sebuah memori kecil yang berkecepatan tinggi. Jadi, ketika CPU memberikan perintah untuk melakukan perhitungan, secara otomatis komputer akan melakukan perhitungan. Setelah dihitung, di ALU terbentuklah hasil berupa perintah selanjutnya yang kita sebut dengan register. Selain berbentuk register, hasil dari ALU juga memiliki bentuk sebagai suatu flag. Flag sendiri biasanya digunakan sebagai indikasi atau informasi kepada kita tentang kondisi prosesor secara detail. Prinsip ini bekerja baik dalam fungsi logika atau fungsi aritmatika lain. Singkatnya,
ALU tidak akan bekerja bila tidak mendapat perintah dari kontrol unit dalam prosesor. Begitu juga sebaliknya, akan bekerja bila mendapatkan perintah. Kontrol unit akan memberikan perintah suatu dengan perintah yang tertulis pada register. Setelah proses ALU dilakukan, hasilnya adalah register atau yang berisi hasil perhitungan atau suatu perintah yang lain atau flag. Baik, itu saja untuk pembahasan pertemuan minggu ini tentang unit pengolahan logika atau aritmatika. Semoga apa yang saya sampaikan di video pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian semua. Ya. Selain itu, jangan lupa dirangkum, kerjakan soal latihan yang sudah saya berikan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe.